wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini masuk pada materi teknik pengumpulan data. Apa sih yang namanya teknik itu? Cara, metode, jalan. Terus pokoknya intinya bagaimana langkahmu dalam mengumpulkan. Cara mengumpulkan terserah di sana mengumpulkan uang, mengumpulkan pasangan, mengumpulkan cewek, mengumpulkan informasi, mengumpulkan sandal, mengumpulkan orang untuk melakukan sholat Jumat pintar. Cocok, bisa ya. Itu namanya teknik. Cara pengumpulan berarti untuk mendapatkan. Data berarti informasi. Informasi itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Tapi bagaimana cara kita dalam mengelola informasi? Caranya gimana? Di sini yang pertama ada yang namanya interview. Apa sih interview itu? Bertanya. Kalau observasi dia mengamati. Ingat, observasi itu kita mengamati. Berarti kalau kita mengamati tanpa ada wawancara. Oke. Terus yang ketiga, kuesioner. Apa kuesioner itu? Angket pembagian angket. Yang keempat, dokumentasi. Contoh sekarang sampai punya foto saya masuk mana? Dokumentasi. Kalian ikut di tengah-tengah perkuliahan saya. Namanya observasi. Kalian bertanya namanya Interview. Nggak usah bisa sih. Wow. Gampang toh? Itu aja kok repot. Coba sih. Semuanya perintah. Saling berhubungan ya Pak ya. Iya jelas. Makanya Nggak bisa pilihan. di kuantitatif maupun kualitatif ini semua dilakukan. Kecuali ya, kalau kualitatif kan nggak ada kuesionernya. Kualitatif boleh ada kuesioner tapi angka yang dijabarkan. Contoh tingkat stresmu sekarang dari angka 1 sampai 10 angka berapa? Angka 6. Berarti tingkat stresnya dia cukup tinggi. Oke. Iya. Contoh interview di sini ada dua macam. Terstruktur dan tidak terstruktur. Maksudnya apa? Ada orang itu yang tahu dia itu mau meneliti apa. Maka dari rumah sudah direng-reng pertanyaan yang akan ditanyakan meliputi apa saja. Sudah direng-reng, kemudian reng-rengan ini dinamakan dengan pedoman wawancara. Makanya kalau wawancara itu bukan pertanyaannya yang dituliskan aja, tapi juga pedomannya mengenai apa. Contoh sekarang, saya tanya mengenai si A. Berarti apa pedomannya? Bisa sifat, karakter, kepribadian, kebiasaan. Lah pertanyaannya bagaimana? Saya sendiri kan yang bertanya, yang mengelola. Ya iya, contoh saya bertanya tentang sifatnya. Biasanya kalau dia kalau dalam masalah sikapnya gimana ya? Itu kan sifatnya. Iya kan? Pedomannya dewi, pertanyaannya dewi. Makanya harus kita persiapkan. Loh Pak, kalau ada informasi yang di luar persiapan kita gimana? Makanya ini ada wawancara yang tidak terstruktur. Jadi apa, kita langsung on the spot kita bertanya. Itu namanya tidak terstruktur. Coba sekarang maaf contohnya. Saya itu suka banget kepada si A. Saya tuh cinta mati. Kok cinta? Tapi saya belum mau. Saya udah dari rumah sudah reng. Besok si A itu akan saya ucapkan kata-kata indah. Dari rumah sudah dikarang. Ternyata apa? Ketika bertemu si A bisa bicara. Makanya cinta itu tidak bisa diucapkan. Tapi kan bisa dilakukan. Makanya dilakukan ini namanya tidak terstruktur. Jadi di luar persiapan. Ada yang bertanya? Pak, ya. Dari sumber saya itu untuk wawancara sendiri itu ditambahi semi terstruktur, itu yang bagaimana? Berarti kalau semi terstruktur itu yang saya katakan tadi, dia sudah punya patokan. Memiliki Tapi patokan.
Dia sudah punya patokan, tapi dia tidak mendetail pertanyaannya. Makanya saya tadi bilang apa? Ada selain pernyataan tadi ada pedoman, wawancara. Dia masih punya pedoman, tapi belum bikin pertanyaan. Makanya tadi interview terstruktur dan tidak terstruktur. Ya. Kalau terstruktur berarti sudah ada persiapan. Kalau tidak terstruktur berarti tidak ada persiapan. Pak, terus apakah di depan orang yang kita ajak bicara kita nulis hasilnya? Enggak jawabannya. Makanya bermainlah cantik. Maksudnya apa? Kita bertanya tapi kita juga merekam. Jadi hasilnya nanti rekamannya itu yang akan kita catat. Nah kalau kita nulis di depan orangnya kita kira gimana? Ulangan, Mbak. Pertanyaan satu aja bisa 5 menit. Saya tinggal ini hilang, Mbak. Oke ya. Terus yang kedua observasi. Observasi di sini ada yang berperan serta dan ada yang tidak berperan serta atau partisipan dan non partisipan. Participatory action research ini non participatory action research. Maksudnya apa? Kalau berperan serta, contoh kita itu ikut gabung dalam kerumunan itu. Contoh kerumunan massa demo. Berarti kita juga ikut di dalam massa yang berdemo. Itu kalau partisipan. Kalau non partisipan kita cukup mengamati aja dari jauh. Iya, tanpa kita campur tangan. Loh Pak, kalau partisipan berarti kita campur tangan, tetap kita tuh hanya ikut aja. Jadi intinya kita hanya melihat dari jauh atau melihat kamera atau kita juga ikut melakukan. Oke. Nomor 3, kuesioner. Kuesioner sudah tahu kan? Cara menjawab jawaban yang diberikan bentuk. Cara menjawabnya jelas. Kalau kuantitatif berarti dicentangi. Kita pilih model apa kemarin? Tipe skala? Ordinal. Likert, Gatman, semantik dan rating scale. Oke. Cara menjawabnya pakai itu ya. Jawaban yang diberikan ya sudah. Dari hasilnya itu baru diangkakan. Bentuknya ya angka kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif dari angka yang dijabarkan. Contoh sekarang, berapa tingkat kesulitan belajarmu dari angka 0 sampai angka 10? Dia menjawab dia angka 7. Berarti kesulitan belajarnya dia masuk sedang atau tinggi. Alasannya apa? Nah, di sana. Terus dokumentasi, catatan peristiwa yang berlalu, contoh tulisan, gambaran dan lain-lain. Dokumentasi di sini lebih pada catatan masalah. Contoh, iya bisa foto, informasi, autobiografi, kan bisa. Makanya bagi konselor semua hal itu bisa dijadikan data. Tergantung bagaimana penyikapan kita. Bahkan apa? Ada air minum bisa dijadikan data. Kok bisa Pak? Kebiasaan dia minum apa? Minumnya dia dengan berdiri atau duduk. Ya kan? Berakhlakul kalimah atau tidak. Makanya itu dari pengumpulan data ada banyak sekali. Dan apakah ini dilakukan hanya satu kalau kuantitatif? Tidak, semuanya dilakukan. Loh Pak, kok dilakukan semuanya? Padahal kan pengumpulan itu hanya ada pre and post test. Pre and post test itu hanya berfungsi di kuesioner. Nah terus yang lainnya gimana Pak? Dan dari ini yang diangkakan. Makanya pernyataan ini itu nggak hanya untuk pre and post test di pernyataan, tapi juga di sini interview dan observasi ini juga. Kenapa? Setiap pertemuan itu harus diukur dan perubahannya dia. Cuman secara global itu ada di kuesioner, ada pre-test and post-test. Contoh ketika kita melakukan counseling, apakah counseling itu 5 kali selesai? Belum tentu kan? Pre and post-testnya jelas pertemuan. Contoh 7 kali pertemuan pertama dan pertemuan ke-7. Terus 2, 3, 4, 5, 6, apa nggak kita ukur? Diukur kan? Dengan cara apa? Interview dan observasi.
Makanya pernyataan ini juga ditanyakan. Kuesioner itu selalu angket. Ya iyalah. Meskipun Tapi apa bagaimana cara kita mengelola ini? Walaupun maaf di kuesioner, saya marah kalau melihat orang berantem. Tapi kalau kita bertanya kepada Paul sendiri kan nggak seperti itu. Ya gimana perasaanmu ketika ada tetanggamu yang berantem? Bukan itu sama aja jawabannya. Tapi dari jawaban itu nanti akan kita berarti kuesioner itu harus ada jawaban jelasnya. ya iya. Kalau enggak berarti masuk apa Pak? Tapi ya ada, misalnya waktu gerbong, tapi itu jawabannya itu uraian, itu masuk apa? Pertanyaan terbuka. Kuesioner apa kayak integrasi kayak uraian sih. Sekarang biasa ibu aku pernah dibagi koncoku sih kuesioner ya, Rek. Tapi uraian. Uraian, kalau uraian berarti dia itu masuk kualitatif. Kalau itu kuantitatif, nanti jawabannya masuk di apa? Dia punya kriteria tersendiri. Kalau jawabannya contoh ya, SS, STS, STS, ada 4 ini. Jawaban dia itu masuk yang mana dari 4 ini? Kan dari alur pikir kelihatan kan? Nanti dari 4 ini apa dari pernyataan itu diangka-angka masuk yang mana? Bisa. Ya, paham. Makanya model ini kita sendiri yang membuat. Oh dibuat itu mungkin lebih luas Ya, ya. cuman intinya kita langsung kita kelompokkan.